Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Maba'ad. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaannya adalah kenapa demikian? Kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Karena hal yang demikian itu juga sudah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, sebelum kita. Siapa mereka? Kalau dalam tafsir atau bari itu dikatakan bahwa kewajiban puasa Ramadan itu sudah berlaku sejak masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga pada masa setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa fardu di bulan Ramadan itu menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan bagi orang-orang yang beriman. Tentunya syaratannya adalah bagi orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman, tidak begitu. Oleh karena itu, ketika kita beriman, kita menjalankan puasa. Tapi ketika kita tidak, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memberikan beban ataupun perintah itu kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam konteks perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini mengandung maksud bahwa ternyata menjaga sebuah tradisi baik itu perlu dilakukan. Bahwa menjaga tradisi baik itu bukanlah satu kesalahan. Dan dalam hal ini secara kebetulan adalah tradisi yang dicipta dan dibentuk serta diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya adalah pelaksanaan puasa Ramadan itu sudah berlaku bagi umat-umat sebelum umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kaidah dikatakan barangkali bisa menjadi satu pegangan bagi kita sekalian bahwa tidak semua tradisi itu jelek, bahwa tidak semua tradisi itu harus ditinggalkan, karena ternyata dalam Al-Quran pun ada tradisi-tradisi baik dan ada tradisi-tradisi yang harus dipelihara dan terus dijaga. Karena itu kita tidak boleh gegabah untuk mengatakan bahwa itu kan hanya tradisi masa lalu. Karena ternyata tradisi masa lalu pun bisa jadi menjadi sesuatu yang dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperuntukkan untuk kita semua, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kaidah dikatakan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal aqdu bil jadidil aslah. Memelihara sesuatu yang baik di masa lalu dan mengambil sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, persoalannya adalah tradisi mana yang lebih baik dari puasa? Tidak ada. Oleh karena itu, ketika puasa itu menjadi suatu tradisi yang baik, Allah Subhanahu wa taala mempertahankan puasa itu dan tetap memerintahkan untuk dilakukannya bagi umat beriman, yaitu umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu satu keberuntungan bagi kita umat Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ruang, suatu jalan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Adakah satu penilaian yang lebih baik selain penilaian dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mempertahankan itu, maka menunjukkan bahwa sesuatu itu belum ada tandingannya, belum ada yang lebih baik dari itu. Nah, karena itu layak bagi kita umat Rasulullah Muhammad SAW yang masuk dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tadi, merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memanggilku. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menggolongkanku. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan jalan kepadaku untuk menjalankan ibadah puasa ini. Karena dengan puasa ini pasti Engkau akan memberikan jalan menuju kepada sesuatu yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih. Selalu bersyukur, selalu berpikir positif, dan ingat, harus semakin baik di dalam
mempertahankan semua tradisi yang baik ini tadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.